Dan pada saat gue mau buka, nyamperin gue, Allahu Akbar, melayang ke arah kaca. Rehan. Temen gue lari ke arah kamar mandi, Si tetenya ke kamar orang tuanya. Kaget, kenapa kan gebrak pintu gitu kan ibunya. Kenapa? Oh, ini apa namanya? Oh, apa tadi teriak gitu si AA gini teriak soalnya di atas ada suara gini segala macam. Si AA, si AA mah di sini katanya. Tidur di sini. Hah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anak Horor. Bersama gue Dito Wangsa, ada Au dan juga Randy. Dan seperti biasa jangan lupa komen, subscribe ya. ya. Karena kita akan gini-gini aja sih, nggak Apa? Minim ya tolong sawerianya diisi gitu. Saweria. Kita Sama bisa jangan jalan-jalan. lupa kirim cerita Terus, kalian submit di bawah juga nih. Iklannya diklik gitu ya. Ada yang mau digaris bawahi mengenai pengiriman cerita nggak Mas Randy? Pengiriman cerita yang pertama mungkin kalau gue ya ditekankan sekali tolong ya teman-teman, ini tanda baca gitu. Itu sih. Betul. Iya. Jadi kadang kalau misalnya Cowok lu bisa dikesanain. jadi kadang kalau misalnya kita dapat kiriman cerita, Ya. itu kadang kita benerin dulu nih. Ya. Setelah kurasi, oh ini misalnya nih, nah itu tuh kita edit lagi supaya nanti bisa enak lah dibacanya begitu. Oke, kita akan mulai cerita yang pertama ya teman-teman. Ya. Dari gua tambahannya cuma Itu tuh coba. ini terakhir di 28 Februari. Ya. Belum ada yang di kota ini. Oh iya. Oh, Saya ceritanya. masih ngecek update terakhir di Februari. Ya. Jadi kalian masukin lagi cerita-ceritanya. Ini malah dari tahun 2024 yang belum kita baca. Iya. Iya. Adalah siapa Yud? Adalah Muhammad Raihan dari Bekasi. Berarti sudah ikhlas disebut namanya. Ya, Rehan ya. Jadi ini cerita pribadi dari kita Bekasi. pribadi ya. Ya namanya juga Bekasi emang land of the weird ya. Planet juga sih soalnya. Baru mulai loh Kata ini. Yuda ya. Kata Yuda guys. Nah, lu protes nih. Oke, katanya. Perkenalkan, nama gua Raihan. Saat ini gue mau ceritain pengalaman horor gue yang gue alamin. Pengalaman ini terjadi saat gue masa-masa bikin skripsi. Ya terkadang ada sih yang ngerjain pada siang hari, tapi gue memang lebih suka ngerjain skripsi pas malam hari. Ya. Memang gue dikenal orang yang sedikit sensitif terhadap hal yang gak kasat mata dari segi visual maupun pendengaran. Dan terkadang juga bisa merasakan apabila disentuh. Hal ini memang diketahui orang tua gue. Tahu itu semenjak masih kecil, usia 4 atau 5 tahun, dan gue belum sadar akan hal itu. Orang tua udah tahu duluan. Oke. Gitu. Orang tuanya tapi tahu dari mana ya? Ya mungkin dari ininya kali. Auranya. Berarti orang tuanya yang sakit. Hah? Dari keturunan mungkin kan gitu. Ya orang tuanya tahu dari mana Yud? Ya kan lihat kayak mungkin dia punya reaksi yang aneh. Ah, atau misalnya mungkin lu kayak pernah ngeliat anak lu punya ke teman imajiner gitu. suatu tempat tiba-tiba terus ngobrol sendiri gitu. Itu bukan. Apa? Sebut. Sudah. Kata Dito ya. Ya kan itu bukannya, gue cuma nanya. Ya maksudnya dari ciri-ciri biasanya gitu. Ya tapi setidaknya anak kecil tuh ada masanya begitu gitu. Terlepas dari Terlepas dari apakah benar atau tidak. Iya benar atau Kalau Yud, tidak ya. anak lu gitu. Lu kemana kecenderungannya? Ya kan pasti cek dulu dong. Iya cek nih gak ada apa-apa, dia ngomong terus sendiri. Ya mungkin dia Apakah lu ke ruqyah apa ke psikolog? psikolog dulu lah. Ya lanjutin dulu. Insya Allah dia jadi punya daya imajinasi yang tinggi, Nah, terus jadi storyteller Betul. gitu kan. Karena itu tuh sebetulnya lagi role play. Role play. Itu psikolog pagi sampai sore ke malam dia. Malamnya rukiah. Ya, langsung ke topik. Nih, pada malam hari tanggal 21 Februari 2023 saat baru gua nih. ngerjain skripsi di kamar, ada satu jendela yang berdekatan dengan kasur. Lupa jam spesifiknya,
Pokoknya sekitaran jam 11 ke jam 12 malam ada yang manggil. Ya. Tapi kayak suara yang gue kenal. Lalu stop ngetik untuk ngecek jendela. Tetapi saat gue sampai jendela suaranya hilang. Suara yang dikenal. Ya, malam ada yang manggil gue tapi kayak suara yang gue kenal. Iya iya. Suara orang yang dikenal ya. Ya. Karena kan suara yang dikenal banyak nih, Yud. Iya nggak? Bisa. Itu suara apa ya? Dikenal orangnya atau jenis suaranya itu berbeda. Oh itu kalau main game fighting tadi kepukul kan karakternya gitu tuh. Gitu. Kayak lagi main game gitu. Betul. Iya kan? Iya gitu lagi Ini main. menurut lu Street Fighter kan lu jadi Chun-Li ketonjokan gitu iya ada juga. Cuman maksud gua di cerita ini Yud, maksudnya si Rehan dia kenal suara orang. Iya atau- berarti gue asumsikan itu suara dari orang yang dia kenal. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Presiden itu. Lu Gak ada orang Chun-Li. Street Fighter lu. Nah, Oke, jadi sekitaran jam 11 sampai jam 12 malam ada yang manggil kan. Nah, udah cek jendela. Tapi saat gua sampai ke jendela suaranya hilang. suara hilang. Ya gue balik lagi ngerjain skripsi. Dan pada saat itu lagi ngerjain data SPSS untuk bab 4. Nah suara itu muncul lagi di pintu kamar gua. Pindah nih. Tapi gue cuekin karena gue mau fokus. Ya. Lama-kelamaan kok makin jelas. Suaranya. Kebetulan pintu kamar gua ada ventilasi udara, pakai F lagi nulis ventilasinya ya. Oh yang tinggal nyampe lah maksudnya. Dan gua ngerasain ada yang merhatiin gua dikarenakan gua orangnya rada kepo. Oke. Gua cek lah, ngintip dikit. Wajar lah. Gua lihat kepala full hitam. Kepala full hitam. Tapi gua nggak sempat lihat full langsung menjauh gitu sosoknya. Jadi langsung gitu. Ya. Otomatis gue buka pintu kamar Oke. dan ternyata udah hilang. Tapi nyalinya boleh-boleh. Full hitam lagi kan. Hitam, pala hitam bro. Enggak wajib. Big, waduh. Darth Vader juga hitam, full hitam Iya, maksud full gue. hitam palanya. Darth Vader juga full hitam. Benar. Oke, gue masih ngerasain sosok itu masih ngawasin gue pada saat gue nengok ke arah tangga ke lantai 1. Gak ada tanda-tanda. Oh berarti dia dalam kondisi buka pintu ya? Lihat, Ya masih itu kayak ada masih tangga nih. gitu. Gak ada tanda-tanda tapi gelap karena lantai 1 dimatiin lampunya. Terus saat gue cek teras, gue ngerasa ada yang megang pundak gue. Oke. Secara spontan gue muter posisi, Wuih. lihat ke belakang gitu ya. Tapi nggak ada. Ya. Tapi ada suara pintu kamar gue kebuka perlahan. Ya gue rasa cuma nangin doang karena kamar gue terang. Oke. Baliklah gue ke kamar kerjain skripsi lagi. Ah. Tapi nggak lama ada lagi suaranya. Suara yang manggil yang tadi. Plus lampu bohlam yang make kedap-kedip depan kamar gue. Ini udah komplit banget nih. Ya suasana Suasana horor. horor ya. Malah jadi deg-degan gue kan. Iya jelas. Daripada malah jadi makin panik. Ya udah gue matiin aja dan kunci pintu kamar. Iya. Setelah itu aman, gak ada gangguan lagi. Lalu gue juga posisi itu udah selesai ngerjain analisis data kuantitatif gue dan save data. Tidur lah mungkin ya. Sekitar jam 12 ke jam 1 mulai ada gangguan lagi. Berupa ketok pintu. Imersif, Tapi imersif. pelan banget. Tadi agak terlalu revisi ya. Itu lebih ke temponya yang pelan tapi tetap kenceng. Ulang lagi coba. Pelan. Cocok. Ya. Itu dia. Tapi pelan banget. Iya pelan banget. Ya gue cuekin aja. Iya. Gak lama ada yang manggil gue di kaca. Hmm. Ya gue coba cek dengan buka kaca untuk melihat. Dan pada saat gue mau buka, ada sosok di dekat penyimpanan air toren. Nyamperin gue, Allahu Akbar. melayang Anjing, ke melayang. arah kaca. Anjir enggak. Dia ngelayang ke arah kaca nggak manggil. Manggil tadi sama pak. di awal manggil ya? Gitu dia manggil. Spontan gue tutup gorden jendela gue sama langsung baca ayat kursi saking paniknya. Padahal Setelah- dia non muslim. Kayaknya udah Muhammad Raihan maksud gue. Setelah gue selesai baca ayat kursi dan perasaan gue jadi tenang, ya gue langsung bawa tidur aja. Besok paginya gue coba konsul ke tempat ruqyah dan mendapat jawaban kalau gue emang sedikit kebuka. Makanya bisa ngerasain hal-hal yang seharusnya batin gak nih. Biasa dirasa orang sama normal. orang normal. Pak ceritanya, jadi gimana pendapatnya? Dari Kita Mas akan Vito dan coba Mas Randy. untuk bedah Rehan ya. Dengan
Anda Palanya. submit ke sini. Palanya. Jangan. Lehernya dibedah. Anda sudah siap untuk dibedah ceritanya. Mas Lendi, kalau ada yang manggil, ya kan? Atau suara yang Anda kenal tadi, Iya. apa yang akan Anda apa yang akan Anda lakukan? Samakah dengan yang dilakukan Rehan atau tidak? Sama, pasti ngecek dulu pasti kan. Cek dulu. Cek dulu. Ya siapa tahu memang bener ada yang manggil siapa kek, temen, saudara gitu kan. Udah. Tapi jam 12 malam tuh. Ya apapun gitu. Kan ini di rumahnya sendiri, kecuali gue lagi di tengah hutan gitu kan. Tapi kan di rumah lo kan gak mungkin ada teman, ada saudara gitu kan. Ya misalnya dia nyamper gitu kan. Jam 12 malam nyamper tuh. Bokapnya dia. Oh iya. Bener Emang juga. sengaja niatnya mau nakutin sama sekalian minta bisa. bukain pintu tuh. Bener juga. Apalagi Sama. zaman sekarang zaman perang. Benar. Lu gimana yuk responnya? Sama? Tidur. Lu gak peduliin sama sekali? Bodoh. Ada suara tengah malam mau gue mah tidur. Nggak Males peduli gue sama nyari. sekali. Gak peduli gue tidur. Saya sama. Gak mau nyari resiko gue mah. Karena apapun itu, kecuali ya Gitu berarti ya. Raihan. Mbak Google. Raihan. Mbak harusnya gak usah takut. Itu mah langsung oke Raihan. Iya kan? Iya gue juga sama juga sih. Kecuali sampai di taraf mengganggunya kayak tadi ngetok Atau. Ya. atau gini-gini pintu yang kayak lu pernah alamin tuh. Ya. Itu tidur juga susah soalnya. Kalau enggak ya udahlah lampu nyalain lampu. Iya. Tapi just try to sleep gitu. Iya. Gue buka, gue kepoinnya besok pagi aja. Tapi gue cuma ngecek sekali paling gitu. Kalau misalnya nggak ada ya udah gitu. Terus ada lagi yang manggil kan kata Rehan gitu. Ada lagi ya udah mungkin gue baru cuekin aja gitu. Cuekin kan? Karena memang ya bukan temen gue, bukan saudara gue atau bukan orang lah gitu. Tapi mungkin sih kalau gue gini. Misalnya ada yang manggil kayak Rehan tadi. Terus lihat nggak ada gitu ya. Terus ada yang manggil lagi. Dito. Takutnya bener. Karena udah 2 kali manggil nih. Cuman gue nggak lihat di mana sih. Rasa penasaran itu ke-trigger. Soalnya kalau gue jadi Rehan yang gue lakuin, woi siapa gitu. Kalau gue ya. Iya. Teriak atau manggil, woi siapa gitu. Balik. Disaut balik kalau gue. Ya. Kalau misalnya dia nyaut lagi, ya oke orang pasti gitu. Tapi kalau dia nggak nyaut lagi, orang iseng cuekin balik lagi tadi. Kalau bukan apa-apa tapi menjawab. Ya itu dia itu. Ya kabur. Kalau kalau prinsip gue udah jam 12 siapa sih yang ada perlu sama gue bodo amat. Ya, tapi beda orang beda kan. Beda orang emang beda. Karena kalau kayak gue sangat mungkin sekali jam 12 disamper teman. Kalau dulu Kalau gue enggak soalnya. Iya, kalau Yuda enggak. Kalau kita kan sangat mungkin dulu. Mungkin. Kasih Widi lah ngajak dugem atau apa itu masih mungkin Ya, terjadi. atau nggak minimal beli nasi goreng atau ke ini ke Wadul sini. Ke wadul ya benar. Itu juga mungkin. Kalau gue ya. Tapi yang pasti responsnya itu. Lebih ke cuekin kalau ternyata nggak ada gitu daripada cari resiko. Tapi kenapa ya di setiap cerita yang seperti ini tuh cenderung lebih kepo gitu, penasaran pengen cari. Nggak tahu mungkin karena mungkin di rumah sendiri kali ini kan di rumah sendiri kan. Jadi lebih berani ya. Jadi lebih berani gitu. ingin memastikan kalau itu aman lah. Iya dan ya konyol aja nggak sih kayak lu takut di rumah sendiri gitu. Itu agak konyol sih. Gue konyol dong berarti. Hah? Kenapa emang? Kan gue tadi gue bilang gue gak akan nyaut. Udah aja gue tidur. Enggak maksudnya takut. Karena gue takut gitu. Iya, takut. Iya pasti nggak mau cari resiko sih lu. Iya. Oke gini, kalau misalkan suara berisik lah, gue mau deh ngecek. Pastiin itu bukan maling. Ya itu bener. Tapi kalau udah manggil nama, nope. Oh, iya. Kalau manggil Fuck nama sih that. enggak sih. Kalau manggil nama enggak sih. Dan itu bukan orang yang kita kenal ada di rumah. Gitu. Ya. Tapi kan di suara yang dia Tapi itu kenal. suara yang kenal. Iya makanya dan dia nggak ini kan nggak ngasih tahu si Rehan suara yang dikenal tuh siapa gitu. Oh iya, mungkin di rumah lu ada siapa Keluarganya sih? Ada kah? nyokap lu, ada bokap lu. Iya, atau gitu kan. abang Apalagi lu utang kayak juga gitu. bisa suara yang lu kenal. Iya kalau udah terlalu sering minjam Terlalu ya. sering minjam. Terus katanya kan ada dipegang ini. Ngerasa dipegang. Ngerasa dipegang. Dan ya tadi sih kombonya sih ada lampu kelap kelip. Terus ini enggak dia setelah dipegang ada tiba-tiba Bercak, jadi bercak. brus Iya. gitu kan. Oh kayak di film-film ya. Kayak di Kayak di film-film. Tapi Wayne deh. kalau dari pandangan gua Rehan ya, karena Anda sedang mengerjakan skripsi kan nih. Biasanya orang yang lagi ngerjain skripsi itu dia agak capek, stres. Iya. Stres. Biasanya erat sekali kaitannya dengan begadang dan jam tidur kurang. Jam tidur tidak dan lu halusinasi gitu. Halusinasi. Jadinya Bisa Bisa. akar situ. Jadi arahnya ke sana. Keluar lagi tuh bubur.
Bubur halusinasi ya bubur. Enggak kan. Halusinasi Aman. Itu buburnya tapi dibalik tidak tumpah nggak? Oh itu bubur ini. Haji Oyo. Haji Oyo. Dibalik tidak tumpah ya. Mang Haji Oyo. Licin tangannya tumpah semuanya sama semuanya. mangkok yang pepes ya. Jadi apa namanya? Kondisi yang sangat horror packaging horror sekali ya gitu. Ya. Pack horror gitu. Kurang petir tuh biasanya. Dan Sama hujan. Sama hujan, kilatan-kilatannya gitu kan. Cuman katanya kan konklusinya adalah karena dari kecil juga Udah orang sensitif. tuanya udah sensitif. Iya. Makanya tadi bisa ngelihat katanya Sosok hitam mendekati iya, mayang. kepala gitu. Padahal si keadaannya kan gelap. Kenapa kepala hitam bisa ada di tempat gelap? Iya, siapa tahu helm Nolan kan di atas meja gitu. Helm Nolan ya. Tapi kan dia dari ventilasi, Pak. Helm Nolan emang terbang kalau gitu. Kalau emang terbang. Iya. Gantung gitu. Iya, gantung ya. Tapi bisa ngelihat kepala hitam, terus juga bisa ngelihat ada sosok yang mendekati dia gitu ya. Itu semua sih. Tapi yang memang di bisa Indonesia aja kurang tidur akut nggak sih? Tapi di Indonesia tuh tujuannya selalu ke Arah itu ya. ruqyah gitu. Kan benar seperti yang gue bilang tadi gitu, kalau lu ngelihat something ada dua kemungkinan gitu. Either lu memang halu atau skizo gitu. Iya, atau enggak kalau misalkan tadi dari kecil, ya kalau anak kecil setahu gua ya dia ini aja imajinasi aja gitu kan. Ngayal. Ngarang-ngarang aja gitu. Betul. Itu Rehan tanggapan dari kita ya. Jadi ya nggak ada salahnya. Kalau emang mungkin stres karena Gak apa-apa pekerjaan kok. atau Orang apa. gue ngerjain skripsi gue nangis kok pas ngerjain skripsi. Jadi gak apa-apa. Ya, skripsinya bahasa Thailand. Ini bahasa Thailand kulon lagi kan. Tapi ya itu ya. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan kayak gitu, cenderungnya tuh cari dukun, cari ya ruqyah gitu. Bukan ke psikolog gitu. Dan kayak mungkin di sini yang juga belum diceritakan adalah lu seberapa capek sih ngerjain skripsi ini kira-kira gitu kan. I guess namanya bab 4 kan juga pasti bingung kan, bukan bingung tapi ya lu pasti ribet ngumpulin data dan segala macam gitu kan, dan who knows lu mungkin sebelum ini juga udah ngerjain begadang. Apalagi dia bilang kan selalu lebih suka ngerjainnya pas malam-malam kan gitu. Jadi Nggak tahu ya, gue dulu waktu zaman kuliah juga ada di state yang sama lagi. Atau mungkin itu juga mungkin yang jadi penyebab kenapa banyak penampakan hantu atau apapun itu ya di rumah sakit. karena malam, Bukan. karena capek, Karena kondisi orang di rumah sakit sedang tidak baik-baik saja gitu. stres, Stres mikirin penyakit. Iya, dan semuanya. kondisinya juga lagi nggak fit lah gitu kan. Benar. Makanya orang kalau lagi capek banget biasanya suka lihat yang aneh-aneh. Ya kayak ini kayak orang lagi demam. Lagi demam iya gitu. Iya. Oke. Next. Jadi Mas Rehan ini sudah malam atau sudah tahu? Waduh. Iya. Ini apa nih sekarang? Ini oleh Mas Andri. Yes. Ini juga dari Halo, tahun Mas Andri. 2024 belum kebaca ini. Boleh. Pengalaman pribadi dari Jakarta asalnya ya. Mas Andri. Halo Mas Jaksol. Ya. Belum tentu sel juga kan. Sol udah. How are you? iya. Halo abang-abang anak horor. Halo Pak Gil. Halo juga Kang Dito dan Kang Lendi. Halo Siap. juga para pendengar anak horor. Wih, disapa semua. Ramah nih orang ini. Ramah ya. Bisa dibilang ini pengalaman pribadi juga karena saya ada di tempat kejadian walaupun ada beberapa kejadian yang hanya diceritakan orang rumah saja. Oke. Menarik. Ini cerita tentang rumah nenek saya yang terletak di daerah Jakarta. Mungkin ekspektasi pendengar kalau misalnya cerita ini lolos jadi konten adalah rumah di Jakarta walaupun rumah nenek pasti bagus. Nyatanya tidak juga. Oke. Rumah nenek saya sudah ada sejak nenek pindah dari Sulawesi ke Jakarta. Ya sekitar 30-40 tahun lah. Dan sampai sekarang belum pernah direnovasi besar-besaran. Jadi kalau dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang sekomplek, rumah ini terlihat sangat kuno dan ya jujur aja usang. Ya, agak ada dejavu ya dengernya. Oke, terus? Rumah ini memang cukup besar. Punya 6 kamar tidur, 2 kamar mandi dan ruang tengah, tapi tidak bertingkat. Punya halaman yang cukup luas untuk menanam pohon mangga Oke. yang tingginya hampir mencapai rumah 3 lantai. Oke. Dan dikelilingi dengan pagar yang ujungnya runcing. Iya. Oke. Letak rumah ini berada di ujung terluar kompleks, dekat dengan jalan utama
di mana jalan tersebut menjadi jalan potong orang-orang yang ingin menghindari macetnya jalan raya di pagi dan sore hari. Oke. Jadi memang cukup ramai kendaraan lalu lalang. Oke. Kita masuk ke cerita. Ya. Nah, potong dulu mungkin yang tertarik dengan rumah. Enggak. Mau jual ya? Developer. Jadi pokoknya netnya berapa dah? Ekstra dengan pengalaman supernaturalnya juga. Oke. Cerita ini berawal ketika saya belum lahir dan ini diceritakan ibu saya yang saat itu sudah tinggal bersama mertuanya. Oke. Jadi di seberang jalan rumah nenek ada bapak yang membuka bengkel sekaligus warung di rumahnya. Madura nggak tuh? Apa Madura kan Suatu Batak juga hari bisa. karena hari itu musim berbuah pohon mangga di rumah, anak dari bapak yang punya bengkel ini meminta izin ke nenek untuk mengambil buah mangga dan diizinin. Ambil aja. Boleh Pak. Nenek menambahkan kalau sekalian saja kita panen buahnya karena sudah lumayan banyak. Ya. Akhirnya anak ini mulai memanen buah pohon mangga. Mulai dari dahan yang terendah sampai dia memanjat buah yang letaknya lumayan tinggi. Sialnya saat dia memanen buah yang letaknya lumayan tinggi itu kakinya terpleset dan dia jatuh tepat mengarah ke pagar rumah. Jatuh tertusuk pagar rumah dan meninggal di tempat. Orang sekitar tidak sempat membawanya ke rumah sakit. Oke, kebayang. Setelah itu setiap tahun sampai saya menginjak usia 5 tahun kecelakaan selalu terjadi dan ini scrollnya terlalu ke bawah. Kecelakaan selalu terjadi di jalan di depan rumah nenek. Oh jadi ketulah, jadi sial ya jalannya ya, curse. Dan diantaranya menelan korban jiwa. Sebenarnya saya nggak mau mengaitkan masalah ini ke hal-hal mistis, tapi kejadiannya terlalu aneh. Sebelumnya tidak pernah ada kecelakaan di jalan itu. Struktur jalan tersebut juga bagus dan cukup lebar untuk menampung 2 mobil. Lampu jalan nggak pernah mati. Kecelakaan bahkan terjadi di siang hari, bukan hanya malam. Kesaksian orang-orang yang menjadi korban mengatakan bahwa ada orang yang berdiri tepat di tengah jalan saat mereka berkendara. Sontak mereka terpaksa menghindari orang tersebut. Oh. Kesaksian ini didapatkan karena mereka yang menjadi korban selalu dibawa ke rumah nenek untuk istirahat sambil menunggu ambulans. Dan ibu saya yang biasanya menyediakan teh hangat untuk mereka. Kejadian-kejadian seperti itu berlangsung hingga saya kelas 5 SD. Sekarang pohon mangga yang menjulang tinggi itu sudah ditebang habis karena struktur pohonnya sudah mulai miring dan ditakutkan akan tumbang. Cerita kedua nih ya, ini berasal dari saya sendiri, masih di rumah si nenek. Kejadian ini terjadi sewaktu saya sudah menjadi mahasiswa semester pertama. Nggak jauh ya. Saya sedang mengerjakan tugas di ruang tengah waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Ruang tengah mempunyai jendela yang lebarnya 2 meter beserta horden transparannya. Kayaknya mirip ya sih sama rumah yang kita bayangin sih. Ya cuman tadi pembedanya di pas ada kompleknya tuh. Iya. Cuman sisanya mirip sama Sisanya rumah yang kita mirip bayangin, betul. Saya mengerjakan tugas membelakangi jendela tersebut. Ya. Kebayang kan jadinya kan? Di luar jendela adalah garasi sekaligus tempat 3 ekor anjing tadi. Ada anjingnya. Beda. Saat saya mengerjakan tugas, saya sempat mendengar suara ketukan dari luar jendela. Saya tidak menghiraukannya karena saya pikir itu adalah anjing peliharaan kami yang sedang berdiri. Mungkin kukunya menyentuh kaca jendela. Oh, oke dekat berarti ya jaraknya sama kaca. Oke. Tidak lama dari itu suara, ketukan kembali terdengar dari jendela. Saya mulai mikir, selama ini anjing kami tidak pernah berdiri menyadarkan jendela. Lagi pula, tinggi anjing kami lebih rendah daripada tinggi jendela. Dan suara ketukan yang dihasilkan lebih mirip seperti seseorang yang sedang mengetuk dibanding suara kuku. Dari situ perasaan saya sudah mulai gak enak. Tapi saya tetap mengerjakan tugas di ruang tengah. Tiba-tiba suara ketukan itu muncul lagi. Saya yang sok berani seperti orang bodoh di film horor menyibak horden untuk melihat keluar dan tidak menemukan apapun yang bisa menimbulkan suara tersebut. Saya keluar untuk mengecek garasi dan hasilnya juga sama. Saya kembali masuk dan tetap mengerjakan tugas karena tugas ini harus dikumpulkan siangnya. Untuk keempat kalinya suara ketukan itu muncul dan saya tidak kuat lagi. Saya tutup kerjaan saya, lari masuk ke kamar dan mengunci kamar persetan dengan tugas yang mendekati deadline.
Ya itu adalah 2 cerita yang ingin saya sampaikan ke anak horor. Sebenarnya masih ada beberapa cerita lainnya tapi untuk lain waktu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kiriman kasih. ceritanya ya. Andri ya? Ya. Jadi jujur dari ceritanya itu rumahnya tuh secara mappingnya mirip banget sama rumah nenek kita ya Len. Mirip. Iya. Sama neneknya sama nih. Hah? Ya sama-sama nenek-nenek sih yang pasti. Nggak dari tadi apa 30-40 tahun segituan juga nggak? Yes. Setengah 2. Setengah 2. pasti. Itu juga terus dari denah yang disebut apa segala macam ada pohon. Itu mirip meskipun banget. Berapa kamar nggak apa tapi nggak tingkat. Yakin gitu nggak kan. mau, sama. Yakin nggak mau pada tes DNA nih Tes deh ya. Sama Andri ya. sama Andri. Cuman ada beberapa yang beda. Ya. Karena di ujung komplek kita enggak di ujung komplek. Kita nggak. Gitu. Pagar runcing sama pagar runcing. Tapi runcingnya ini runcing yang apa? Jepeng. Beling itu tau nggak? Iya. Beling-beling gitu. Oh, yang siang beli. Ya. Dan ada pohon. Kalau di kita pohon rambutan. Walaupun pohon mangga juga ada di belakang dulu. Nggak ada. Ada deket toren dulu. Pohon mangga ya? Iya. Karena saya ingat almarhumah nyokap pernah Pohon pisang gue tahu. enggak deket toren yang tinggi banget itu. Oh ya dekat pohon sirih berarti itu. Deket pohon sirih betul. Itu ditebang tapi nggak lama. Oh iya, karena bulat. ada ini genderuwo apa katanya. Kuntilanak. Nah tapi itu emang sumpah ya, gue kerasa lagi di Silent Hill kalau malam lewat situ ya. Iya. Bener-bener kabut semua gitu berarti. Pak kabutnya enggak, cuman gelap. Terus lampu yang 5 watt gitu, ya di situ doang. Kecil banget kerasa. Sisanya gelap, Oh. Nggak kelihatan. nggak ada lampu lagi gitu. Oke. Dan itu bagian nyambung sama bagian pinggir rumah ya. Iya iya Itu iya. pinggir rumah. Nah tapi intinya itu yang bikin gue jadi mudah banget ngebayangin ya. Dan sebetulnya di ruang tengah rumah nenek gue dan Mas Lendi yang sama-sama nenek-nenek tadi itu juga sama ada kaca gede juga. Iya. Ya udah fix. Sama satu lagi yang paling ini apa coba? Apa? Sampai sekarang tidak di. Perbaiki, direnovasi. Itu sama persis. Dan Jadi kelihatan usang gitu. gue bisa menjawab suara ketukannya tapi. Apa tuh? Kalau suara ketukan. Tapi kalau kutukannya nggak bisa gue jawab tuh. Oh iya kenapa? Itu tadi dia bilangnya jadi ada terusan tapi tidak berkala setiap tahun gitu kan. Nggak kayak tumbal. Ya. Random Iya, lah. Random. Random aja. Cuma tetap aja kelihatannya kayak aneh gitu kan. Iya, Orang nggak dan- pernah ada orang kecelakaan. Dan ya tadi akhirnya terjawab tuh kenapa bisa ketahuan katanya ada orang kan yang di tengah-tengah karena tiap ada yang kecelakaan Kecelakaan selalu ceritanya sama. dibawanya ke rumah si neneknya. Karena cerita. Nah itu yang gue agak kurang bisa jelasin nih kenapanya. Cuman kalau yang ketukan sih bisa gue jelasin. Dan ini lagi-lagi berawal dari ketukan ya. Ketukan. Nah, Jadi ketukan itu sebetulnya sangat mungkin apalagi di kaca ya, deket-deket kaca atau ventilasi gitu ya. Yang paling pertama adalah cicak dewasa. nah kalau cicak gue Iya bisa. kalau cicak gue yang paling sering tuh di ini yang kayu dah antara Kayu. meja atau lemari gitu. Mirip ketukan orang. Kenapa? Karena mereka itu biasanya nangkep binatang yang lebih gede dari ukuran mereka kepalanya. Nah, jadi mereka tuk Tuk gitu. Hmm. Nah, kalau cukup gede ketokannya dan mirip banget ketokan orang, itu kemungkinan besar toke. Toke makan ngengat. Biasanya toke makan ngengat juga kayak gitu. Ya. Palanya gitu-gitu tuh ke situ. Jadi kayak mirip ketokan memang. Iya. Gitu. Itu yang paling make sense ya. Ya makanya tadi si Mas Andri kan dia buka kaca nggak ada. Nggak ada. Iya. Mungkin kalau dilihatin Lihat secara ke- menyeluruh ke pasti ada kacanya toke gitu tuh, kan. gitu. Bisa jadi Bisa ya. jadi. Cuma kalau yang kalau yang kutukan apa? Alasannya apa? Itu kayak kebetulan aja sih. Atau ini ada juga kemungkinannya itu rumah ya kan diceritakan rumahnya udah nggak ada renovasi dan segala macam. Neck breaking kali rumahnya, bikin meleng. Bikin meleng. Saking distracting gitu maksudnya. Jadi pas lewat agak meleng dikit. Oke, kalau gitu apa penjelasan dari orang yang mereka lihat di tengah jalan? Gak ada kan soalnya. Nggak ada. Jadi gini, yang mungkin ya, ini yang mungkin. Walaupun gue kelihatannya ngarang ya, cuman paling mungkin kalau dia nggak mau mengakui kalau meleng aja gitu. Oh, misalnya kayak sebenarnya dia Ya meleng aja. meleng, terus pas ditanya Kenapa? Kenapa? Kayak ada orang bu tadi. iya, malu kan mau ngaku. Ya tadi saya meleng. gitu masa gitu. Atau enggak mungkin merujuk dari yang meleng itu, jadi pada saat dia nengok kan biasanya suka ada sekelibat hitam Bisa jadi. kayak gitu.
Bisa jadi. Cuman yang paling make sense ya itu. Apalagi udah- ngeles aja. Apalagi udah nyenggol orang misalnya gara-gara Iya. dia meleng kan, wah malu masa gara-gara meleng Iya jadi pasti nyenggol orang gitu kan. Ya. goblok gitu. Nah tapi kalau misalnya dengan, aduh Pak tadi saya lihat kayak ada orang Pak, terus ya jadi lebih permisif gitu kan soalnya. Iya. Oh gitu. Tapi kasihan sedih aja rumahnya selalu Jadi ini ya, ada kecelakaan lah. ya jadi apa ya? Jadi disangkut pautkan. Dan ceritanya juga jadi gak enak buat penghuni rumah juga. Kayak, betul. apa sih ini kita korban mulu gitu. Betul. Ya. Oke, mungkin gue ada satu cerita terakhir yang gue baru aja diingatkan oleh teman gue, teman lama lebih tepatnya. Siapa ya? Oke. Nggak usah disebut tuh. Ya udah ceritanya Yang mana kemungkinan gue bisa tahu ini Betul. orangnya siapa gitu. Cuman gue baru ketemu sama mereka di sebelum Lebaran kemarin. Jadi Iya tahu. ini untuk penutup ya ceritanya, dan gue pengen tahu juga menurut kalian kayak gimana. Ada sebuah rumah yuk yang dikontrak oleh teman gue Oke. di daerah yang cukup padat penduduk. Oke. Kiri kanan apa segala macam tuh padat penduduk gitu. Rumahnya ini memang punya dan gue pernah ke rumahnya. Punya bentuk yang cukup aneh buat gue. Ini rumah kayak unfinished. Kayak unfinished. Contohnya, Dari apanya coba? contohnya kayak ada mezanin. Oke. Tahu mezanin ya? Yang di atas gitu ya kayak, cuman nggak ada ininya, nggak ada apa? Nggak dipagerin Nggak atau apa dipagerin. gitu kan. Nggak dipagerin, kayak unfinished aja gitu. Dan fungsinya jadi Buat apa nih? gitu kan. Kenapa ada mezanin di sini? Oke. Kayak ada gitu. Terus juga ada kamar mandi yang atasnya itu jadi kayak ya bolong gitu, bolong atasnya bolong. Atasnya bolong. Atasnya bukan bolong atas ininya ya, tapi kalau kamar mandi kan harusnya ya utuh gitu ya. Nah ini tuh di atas ini tuh bolong gede nih. Ini pintu, di atas pintu tuh ini bolong. Oh, Jadi ada potensi kalau lo mau ngintip bisa. Oke. gitu. Iya. kelihatan si atap lah. Iya, kelihatan isi atap. Hah? Kelihatan isi atap bukan. Enggak. Jadi misalnya kayak pintu nih. Ini bolong ini nggak ada nih, tembok ini nggak ada. Jadi lu bisa ngeliat ke sana gitu. Oh ya. Atap ini kayak nggak utuh gitu loh. Ya. Jadi aneh banget sih rumahnya, aneh banget. Atap setengah aja. Atap setengah, lebih tepatnya tembok setengah lah, tembok setengah. Nggak setengah sih, cuman emang ada. Jadi kayak nggak- buat ventilasi. Jadi nggak nyambung, tembok sama pintu nggak nyambung. Betul, betul. Ada space. Nggak, ada space di situ. Dan gue beberapa kali nanya sih. Gitu. Nah, kenapa rumah lu kok gini gitu? Ya. Ya nggak tahu soalnya kita kontrak katanya tuh di sini. Dan tidak ditutup misalnya gitu Iya, dan setelah. dulu, ya tapi dia berusaha untuk ya ini karena ada adiknya yang usianya masih agak kecil lah. Walau SD lah, nggak kecil-kecil banget sih. Harusnya juga nggak jatuh dari mezanin itu sih. Kecuali lagi ocon gitu ya. Jatuh. Nah tuh man ceritanya dimulai saat setelah beberapa hari dia pindah ke sana itu mulai ada gangguan-gangguan Oke, apa nih gangguan? yang pernah terjadi yang gue cerita pertama kali, cuman ya mungkin terjadi beberapa kali, gue nggak dapat semuanya. Itu ada orang yang kayak kesakitan katanya di kamar mandi yang kebuka itu. Oh, merintih gitu ya. Gitu. Wah, ini borangan kan? Penakut si teman Orang gue ini. ya. Bilang lah sama tetehnya, jadi ada kakaknya. Itu ada suara. Masa sih gitu? Pengakuan dia, tetehnya juga dengar. Sama-sama dengerin. Dengar. Dan takut juga Ya tentu. tetehnya. Akhirnya udah yuk kita turun aja. Turun ke bawah. Itu mereka ngelihat di ujung mezanin ada dua kaki begini. Wah. Dan kakinya tuh kayak Ngegantung. kayak lagi duduk. Ya. Cuman paha kakinya doang, badannya tuh nggak kelihatan. Hah? Itu angus, Anjir, angus. agak luka-luka. Berarti gitu. kayak luka bakar gitu ya. Mirip luka bakar, cuman koreng yang udah diklet-klet gitu loh. Katanya sih gitu ya. Ada aromanya nggak yang kecium gitu? Kurang tahu tuh. Kalau aromanya ya. Busuk sih harusnya. Cuman Biasanya, yang pasti ada merah-merahnya katanya Be. Iya, kalau luka bakar kan gitu Ada kan memang dia apa? Luka-luka. Heeh. Yang lihat Yang cuman kau dapatkan. yang lihat cuman si teman gue doang. Ah. Katanya enggak. Katanya enggak. Karena panik si teman gue teriak. Jadi mereka berdua lari ke arah yang berbeda. Oke.
Oh ini udah di luar rumah nih ya? Ini lagi turun tangga. Oh Kan masih ini di rumah. lihat ke oke. mezanin nih. Oke. Turun tangga, diturun yuk. Lihat ke mezanin ada Yang satu kaki. kaget Ya. lanjut, yang satunya Kaget karena teriak, ini ada apa? Gitu kan kaget. Kabur. Mencar nih kaburnya. Ya tapi gue paham sih kayak kadang ini orang nggak lihat, cuman kaget gara-gara ada yang teriak. Betul. Gitu. Iya kan? Nah, Temen gua lari ke arah kamar mandi, si tetenya. ke kamar orang tuanya. Oke. Yang tidur bertiga. Ayah, ibu dan adiknya yang paling kecil. Jadi 3 bersaudara. ya. Lari masuk ke kamar itu. Kenapa gitu? Oh, teh kaget kenapa kan ngegebrak pintu gitu. Ya, kenapa? Oh, ini apa namanya? Oh, apa tadi teriak gitu si AA gini teriak ada gini enggak tahu ada apa. Soalnya di atas ada suara gini segala macam. Si AA si AA mah di sini katanya. Tidur di sini. Hah? Si teman gue itu tidur di situ gitu. Jadi ada 4 dong. Enggak, jadi di kamar orang tuanya ternyata Kamar selama orang ini tuanya. gitu. Dia berempat sama si adiknya Berempat sama si harusnya. adiknya tadi. Iya, iya. Dibukalah si itunya. Sat, guling. Oh sarung. Ah. Beli. Guling. Bukan sarung, guling. Guling. Ya. Guling. Oh, iya ya nggak ada si AA. Kamar mandi. Si teman guanya di kamar mandi ketemu sama ibu. Jadi kamar mandi bawah itu ada ibunya. Mama gitu ngeluh aja. Naon sih? Taya Si- gitu. Oh, di atas ada ini buka dulu. Mau ke sana lagi kan borangan teh ya. Iya. Ya. Mau balik lagi ke tadi lewat mezanin lagi dong. Iya, lihat lagi ntar. Iya terus aja nih teman gua yakin denger suara nyokapnya ngomong dari dalam kamar mandi. Denger kan, oh itu si Adi luar tuh keluar. Pas ngeliat langsung nangis. Dibuka tuh kamar mandi. Ya udah setelah itu baru dibuka kosong. Ya udah nggak ada suaranya kan setelah pas. Ada. Cuman dia nangis ngelihat ibunya, kakaknya bareng gitu sambil mikir siapa berarti yang ngobrol sama gue. Udah dong, itu satu. Nah beberapa kali tuh kejadian seperti itu. Tapi mirip-mirip lah. Mungkin gue nggak bisa ceritain semuanya. Cuman ini teman gue agak lucu. Jadi kayak nyeritainnya suka sambil lucu aja gitu sih. Ah, berarti ini yang W atau yang E nih? Hah? Yang W atau yang E? Antara itu kan? Enggak salah. Oh yang satu lagi udah. Iya. Nah, Ah, ternyata keanehan semua yang terjadi di rumah. Jadi itu tadinya bekas kebakaran. oh memang benar pas Jadi di makanya telusurin ada gitu. yang tadi. Jadi warga sana tuh udah menutupi banget karena si pemilik rumahnya ini udah nggak ada uang untuk renovasi. Oh ngerti. Oh makanya. Kalau dikasih tahu nggak ada yang mau ngontrak. Yang minat. Ya pastilah. Iya, karena katanya itu satu keluarga burn Meninggal di situ. Kak biasanya kalau yang gitu-gitu ya itu tuh dari tetangga tau. Nggak maksudnya kayak misalnya baru pindah nih terus ya occasion apa ketemu ada aja tuh biasanya. Udah berapa lama tinggal di sini? Tapi betah kan? Nah, ada bahasa-bahasa gitunya Malah biasanya. menjurus ke sana Ya ya. sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang setelah kita ngalamin kita kayak oh pantesan dia nanya gitu. Iya. Tetangga ini cross check lah. Ah, tapi sok lanjut dulu. Salah satunya setelah dia tahu kejadian itu gitu. Kan ngelihat orang yang di mezanin tuh kakinya doang tuh. Nah gue ceritakan tadi ada kamar mandi Yang atapnya kebuka. ini emang apes juga temen gue. Nah, dia pulang sekolah sore lah pada maghrib gitu lah ya kebelet berak kamar mandi yang di bawah lagi ada orang. Entah siapa gue lupa dia ke atas pas mau dibuka nggak bisa juga si tetehnya ternyata Berak sana. nggak berak di sana sih nggak separah itu sih. Hah, aduh lu sakit perut gitu, nya kedap gitu kedap katanya. Tuh terusan cina siga ini ceritanya lucu karena dia bilang juga kaset terus kenapa nya orang tuh lihat ya teteh kenapa gitu kan kenapa ngomong gitu Kenapa ngomong terus-terusan? terus-terusan gitu terus dia mundur pas ngeliat ke atas. Ada yang Iya. intip. Sambil kedap gitu nggak? Oh iya kalau gitu serem ya. Hah?
Enggak sih. Sambil ngeliatin gini kedap. Ih, itu ngeri banget sih anjing. Itu ngeri banget anjing. Enggak sih. Enggak, ya cuma katanya dia ngelihat sosok. jam 2 malam ini Kan ya. dia kecil tuh, kalau POV kamera kan gitu kan. Pas di atas banget dia gitu kan. kedap anjing. Beri digantung teh. Jadi dia langsung teringat si kaki yang dia lihat. Kayak ini tuh sambungannya aja gitu, sebagian segini doang di atas. Jadi kemarin kakinya, sekarang atasnya. Atasnya seolah-olah seperti itu. Gitu dia lari langsung dan ya fakta paling mengerikannya adalah tidak ada siapa-siapa. Dia sendirian ya. Jadi si kakaknya belum pulang. Si emaknya emang lagi ke tetangga aja sebenarnya. Yang berak di bawah juga nggak ada. Nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Gitu. Dan ya udah nggak lama sih dari situ pindah. Itu naik lagi nggak tuh sakit perutnya? Gue rasa sih antara burusut atau naik burusut lagi. sayuting lah gitu ya. Tapi itu Jadi dulu ya. muncrat, Iya, kan. ini orang yang sama yang melihat tukang nasi goreng rata mukanya itu kan. Tahu ya udah pasti ya. Iya. Waktu itu banyak juga ya orang itu ya cerita begini. Karena penakut jadi kita sering Sama kayak Rehan dia sebenarnya bisa ngelihat kita sering ceng-cengin dia karena penakut mulu. gitu. Bahkan gua dulu pernah ya, dulu di Bandung tuh ada namanya Road Cafe. Tahu, buat nobar biasanya. Iya, buat bar benar. Iya kan? Pas lagi ngumpul di sana, gua kebelet berak gua. Tapi jangan ini corong banget sih. Kenapa? Tapi intinya ya, ini di-cut aja kalau mau lu cut ya kan. Lu kebelet berak. Nah dari dulu itu gua nggak bisa pakai yang jongkok. Oh ya. Hah? Lo gini. Iya, nggak bisa pakai yang jongkok. Gue tuh, jadi karena udah nggak ada pilihan lain gitu kan, akhirnya gue pakai yang jongkok. Jadi gue tuh ada masalah kalau jongkok bisa, tapi kalau sambil berak tuh Nggak bisa. kan nggak keluar kadang-kadang. Tapi ini kan situation yang berbeda karena udah Nggak ada pilihan lagi lah. Ada pilihan lain. ternyata rasanya mengganggu buat gue. Rasa Tidak berak nyaman sambil- lah gitu. Tidak nyaman. Lalu saya gitu. Aduh gitu. Karena mengganggu gitu. Ternyata di sebelah saya dia. Dan trauma itu. Tiba-tiba saya mendengar pintu. Kabur. Saya membayangkan berarti dia lagi gini. Pas denger gua, gitu, aku langsung kabur anjing. Maksud gua. Jadi sampai sekarang masih jadi lucu karena ya itu sebenarnya kan gua gitu. Ya itu. Aduh lagi sakit perut. Gitu. Dia kaget gitu. Dia pikir karena kan dia pernah ada kejadian-kejadian itu. Kamar mandi. Kamar mandi. Gitu. Jadi pas gua mengeluarkan suara itu gitu. Dia yang kebayang yang dulu itu. Kenapa bisa nyampe sini? Itu ibarat umbel kayak lagi di udah sampai sini disedot lagi. Walaupun gue nggak tahu ya dia lagi berak juga atau enggak kan saat itu ya. Tapi yang pasti nggak lama kemudian itu pintunya kayak bener-bener ditendang. Itu ini jadi pemain rugby dah katanya. Jadi dia kayaknya pas denger langsung udah nggak mikir apa-apa. Anjing. karena gue udah kebayang jadi dia. Kalau gue ngelihat ke atas takutnya si kedap tadi ada lagi. Ya kan? Lu bayangin seberapa lucunya buat gue gitu ya. Waktu gitu suara gue kaget doang. Kaget kan? Kaget anjing. Lagi itu gue beres. Pas keluar, tapi saha gitu kan. Enggak langsung pas gue Cerita-cerita tuh. lihat sesuatu lagi gini-gini. Gue langsung bangsat. Berarti makan Lewi. Ya udah terus atau mana Tapi gitu. gimana tuh sebelah jadi kuah rendang dong berarti itu. Hah? Ya nggak tahu Pak. Iya maksudnya setelah itu apakah dia udah selesai? Kalau belum kan ya minimal disiram Nggak dulu. lagi kencing kayaknya. Oh, Lupa sih gue itu enggak ya lupa ya. Gak cebok anjing. jorok Ya banget. pasti nggak cebok sih udah pasti. Kayak ditendang anjing pintunya gubah anjing panik. Aduh gua enggak kuat gua sakit perut. Sakit perut banget. Mana bisa bayangin scene-nya kan? Anjing aing lagi anjir terpaksa nih gue harus berak gini kan. Aduh, gue gitu. Gitu. Tiba-tiba di sebelah ada yang ngegerak.
Aing reuas, si eta reuas. Luas deh. Urang leuwih reuas jual aya nu najong cik urang teh. Ya gitulah ya. Tapi iya tapi itu cerita yang rumah dia yang tadi yang pertama ya. Itu sedikit bikin apa ya? Bertanya lah gitu. Kayak dia sebenarnya kan pindah ke situ nggak tahu. Enggak tahu. Yang punya rumah ya Nggak mungkin. tidak Kenapa mungkin ngasih ngasih tahu? tahu karena pasti nggak mau kan. Takut harganya juga jatuh gitu. Tetangga pun juga diam gitu kan. Tapi yang dilihat sesuai dengan Deskripsinya iya itu gitu. kebakaran. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang gue masih dari mana gitu. Kok bisa sih? Betul. Ngejin. Tapi Kalau izin nggak- mungkin. Jadi, Tapi udah memang tahu nih rumah bekas memang kebakaran gitu. yang ngelihat cuma dia doang, Be. Iya tapi setidaknya tepat gitu sama kejadian atau insiden yang terjadi beberapa tahun lalu gitu. Iya juga ya. Jin ya? Jin. Ya mungkin Iya, ini jin maksud gue. Jin yang ingin menyampaikan bahwa ada story loh gitu. Ya kalau itu nggak pengen iseng aja gitu kan. Nah, gue tampil sebagai orang kebakaran. Ya, nih. kalau kan bisa. entah kan pada ngegosip nih sama tetangga nih gitu kan. Jadilah kalian musrik, guys. Dan itu berapa lama akhirnya dia tinggal di rumah itu? Kan tadi katanya nggak lama pindah tuh. Nggak lama, tapi bukan nggak lamanya kayak masih hitungan bulan sih kayaknya. 6 bulan? Ya ada lah kayaknya. Wah, ya lumayan sih. Lumayan. Karena itu jeda-jeda ya si kejadian-kejadian sebetulnya. Nggak diteror tiap hari. Kayak di gitu kan. film-film itu enggak. Cuman ntar lagi ada lagi cerita apa gitu lama lumayan. Karena itu SMA ya. SMA ya. Ya sama kan yang nasi gorengnya juga SMA kan? SMA sih. SMA. Emang ada apa saja. Itu orang yang sama lagi ada. Gitu. Jadi ya itu dia. Sehat deh sampai sekarang. Iya semoga sehat-sehat. Kasian banget. Saya terakhir sih sehat sih ketemu. Aman ya. Aman. Yang Ada yang cerita terlihat lagi? ya nggak tahu ininya mah. Hah? ada cerita lagi. Jangan buat episode lain aja. Berarti ada lagi Kayak lu nih kalau ceritanya. berak lu lihat-lihat dulu kanan kiri gitu. Itu Takutnya ada dia lagi. Mana Kasian. sih. Kalau udah lebih dari satu biasanya banyak sih ceritanya. Kan? Mending dia cuma kencing doang kalau lagi mencet. Karena gimana gue ya? lagi nunggu, gue ketemu sama temen gue yang satu lagi tuh biasa. Oh ya, waduh Itu itu ceritanya banyak banget. Gue pengen Banyak. recall cerita dari dia nanti kita bawain di sini. Boleh. udah lama juga tuh ya. nggak? Udah lama. Gitu. Itu ceritanya lucu-lucu tuh. Ya udah, gitu aja. Udah jam Udah sakit perut gak kuat gue. udah jam 2 malam. Jadi waktunya kita pamit. Jangan lupa tulis apa ya cerita-cerita. Submit cerita kalian ya. Sih fix gak akan pulang ya gue takut. Bisa Bang. Ya. Sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.